Why you always in the mood? Mess around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Every Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil karya tulis kami dalam bentuk makalah untuk memenuhi salah satu tugas sejarah dari Bu Reni Furaida yang berjudul Perkembangan Pertanian atau Revolusi Hijau di kawasan Kabupaten Sampang. Anggota kami terdiri dari saya sendiri Muhammad Syekhuddin, Saya sendiri Ahmad Kadom. Saya sendiri Muslim. Saya sendiri Firman Radisanti. Saya di sini akan membahas tentang makalah yang menyatakan 3 rumusan masalah yang akan kami bahas dalam makalah kami. Pertanian dalam pengertian yang luas yaitu kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja, menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangbiakan tumbuhan dan hewan. Pertanian adalah suatu mata pencarian masyarakat Sampang untuk memenuhi kebutuhannya, namun tidak semua masyarakat yang mengandalkan pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, melainkan ada yang membuat ladang, garam, dan lain-lain agar dapat penghasilan sehari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan kami yang bernama Muzeni. Baik, saya akan membacakan latar belakang masalah pertanian. Masalah yang terjadi di kawasan pertanian yang berada di kawasan Sampang yang menyebabkan kurangnya peningkatan pendapatan dan sektor pertanian yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat dalam segi pertanian dan teknologi. Di rumusan masalah 1. Apa manfaat pertanian bagi masyarakat Sampang? 2. Apa peran kaum milenial dalam perkembangan pertanian di Kabupaten Sampang di masa pandemi COVID-19. 3. Apa dampak perkembangan pertanian yang terjadi di Kabupaten Sampang di masa pandemi COVID-19. 4. Tujuan penelitian untuk bisa mengetahui perkembangan revolusi hijau yang terjadi dan perkembangan teknologi di dalam segi pertanian yang terjadi di Kabupaten Sampang di masa pandemi COVID-19. Untuk melanjutkan pembahasan, saya pasrahkan kepada Firman Radisanti. Saya akan membacakan pembahasan. Pertanian di Kabupaten Sampang memang menjadi mata pencarian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjadi kegiatan yang menguntungkan bagi negara. Dalam mengatasi masalah kurangnya pendapatan peningkatan di bidang pertanian, kaum milenial mencoba membuat agribisnis olahan kacang. Virus COVID-19 makin meluas di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat seketika melakukan kewaspadaan terhadap COVID-19 dengan berdiam diri di dalam rumah, namun tidak hanya dengan aktivitas para petani kita.
seperti arahan Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo atau SYL yang mengatakan bahwa sektor pertanian menjadi harapan tulang punggung di tengah upaya pemerintah dalam menanggulangi COVID-19. Tanggung jawab penyediaan pangan bagi 260 juta penduduk Indonesia merupakan spirit bagi keluarga besar Kementerian Pertanian dan semua pelaku pembangunan pertanian tegas SYL. Untuk memenuhi ketersediaan pangan masyarakat Indonesia, petani justru semangat melakukan kegiatan agribisnis sesuai potensi di wilayahnya. Sebagaimana yang dilakukan Ikhwan, petani kacang asal Kabupaten Sampang, Jawa Timur, walaupun dengan tetap menjaga jarak dan mengurangi interaksi saat di luar rumah sebagai upaya pencegahan. Penularan COVID-19 tidak memengaruhi hasil produksi dan distribusi. Adanya pandemi COVID-19 ini justru Ikhwan menangkap peluang bisnis. Ikhwan yang sebelumnya memiliki pelatihan kewirausahaan bagi petani milenial di Balai Besar Pelatihan Pertanian atau BPP Ketindan betul-betul mengaplikasikan ilmu yang didapatnya, baca juga. Duta Petani Milenial Kementerian Rakyat Indonesia sigap menghadapi COVID-19 yang tidak hanya sekedar menanam, tetapi juga berbisnis mengolah kacang menjadi bumbu pecel hingga memasarkannya dengan cara yang modern dan inovatif, yaitu menggunakan strategi pemasaran secara online dan cash on delivery atau COD melalui aplikasi Jontor di wilayah Kabupaten Sampang. Saat ini orang membatasi keluar rumah, tapi orang tetap mencari kebutuhan pangannya. Saya langsung berpikir, hasil produksi saya banyak dan melimpah, kenapa tidak sekalian saya olah kacang untuk menjadi bumbu pecel, bahan pelengkap yang praktis dan cepat saji, ujar Ikhwan. Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau BPPSDMP Kementan Dedi Nur Syamsi juga menambahkan, di masa pandemi COVID-19, petani adalah pejuang untuk melawan COVID-19. Masalah pangan adalah masalah yang sangat utama hidup matinya suatu bangsa. Pertanian tidak boleh berhenti apapun yang terjadi. Usaha agribisnis masih terbuka luas bagi generasi milenial dan mampu membuka lapangan kerja. Semangat untuk mau belajar dan kreativitas dengan memanfaatkan peluang adalah modal penting kesuksesan sebuah usaha. Dampak yang terjadi pada petani adalah menambah jumlah pendapatan dan membantu negara dalam mengurangi pendapatan pangan di seluruh Indonesia. Untuk melanjutkan ke bagian selanjutnya, saya serahkan kepada Ahmad Kadom. Jadi kesimpulan dari makalah kami tentang perkembangan pertanian atau revolusi hijau di kawasan Kabupaten Sampang, yaitu di masa pandemi COVID-19, petani adalah pejuang untuk melawan COVID-19. Masalah pangan adalah masalah yang sangat utama, hidup matinya suatu bangsa. Pertanian tidak boleh berhenti apapun yang terjadi. Beberapa alat pertanian tradisional yang masih dipergunakan hingga saat ini, alat pertanian tradisional lainnya sudah mengalami transformasi menjadi alat pertanian modern yang lebih praktis dan efisien. Salah satunya akibat yang disimpulkan dari modernisasi di bidang pertanian ialah semakin terkikisnya penggunaan alat pertanian tradisional oleh petani yang cenderung beralih kepada alat pertanian modern.
saran untuk meningkatkan pertahanan yang terjadi di Kabupaten Sampang dengan cara menambah pengetahuan masyarakat dalam perkembangan yang terjadi pada saat ini petani modern. Sekian hasil presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.